menceritakan tentang seorang gadis cantik yang sombong dan durhaka kepada ibunya. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan.
tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari suap nasi. Suatu hari seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia akan berdebu mengotori wajahnya. Ibu! Bukankah sudah berulang kali aku bilang ke setiap pagi sudah harus membereskan tempat kerja lagi yang mana tapi mengganggu sekali. Kamu sudah besar, nak. Kamu bisa melakukan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku di sini. Ibu hanya mengelus dada, kakinya bisa. Kesibukan memegang kiri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Jadi, ayo bantu bekerja di sawah, nak. Nanti kalau aku udah kotor bagaimana? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu, nak? Saya lagi dandan. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampiri. Ibu pulang. Bagaimana? Nah, ini dia. Jangan, nak. Ini waktu beli beras. Apa sih, Bu? Lagi pulang kayak gitu cuma sebentar doang. Yang kayak saya tidak apa. Kamu itu jadi anak kecil cuma minta saja, tapi tidak pernah mau bekerja. Lagi pula pedang itu mahal, nak. Lebih baik kamu menggunakan merkuri saja. Apa? Merkuri? Bagaimana nanti panas kencang bikin bokeh aku? Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan ini terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai berubah kasihan. Bagaimana? Nak, coba kamu bantu bekerja di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka tidak khawatir lagi kau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, nak. Kita harus bekerja untuk bisa makan. Kalau sendiri kan orang miskin. Ibu aku tidak pernah meminta kau untuk menjadi bubuk. Baiklah anakku. Ibu hanya memohon agar kau tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu, agar jika ibu dipanggil oleh Tuhan, ibu bisa tenang. Baiklah, aku akan mengikuti apa yang ibu mau. Tapi ada syarat. Apa syaratnya, nak? Pendidikan dulu. Ibu jangan mengangkat bayi buku. Buku, Bu. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun tetap menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu dan ibunya berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakan pakaian dan bersorak agar orang di dalam yang melihatnya akan mengagumi kecantikan. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Ini boleh kan? Ketika mereka mulai memasuki desa, mereka begitu terpesona melihat kecantikannya. Anak gadis itu terutama pada pemuda desa yang tak pos-pos memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang, gadis itu sungguh kontras keadaan. Waktu membuat hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu. Ya, cantik sekali kan?
jangan-jangan dia itu ya sebenarnya. Kemana kamu? Aku mau berkenalan dengan wanita itu. Aku ikut. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda berdaki dan berkata kepada gadis itu, Hei cantik, siapa wanita yang ada di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Bukan, bukan. Dia itu budak. Bukan, sudah aku bilang bukan. Dia itu budak. Pergi sana. Astaga, dan begitu. Hargai wanita ini meskipun dia budakmu. Mari Kamu sih mau dibantuin? Dia itu budak. Pergi sana. Alangkah terdukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba teganya membawa diri hamba demikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, malah aku menjadi itu dan itu sampai menangis memohon ampun kepada Maafkan ibu nak. Kasian banget. Anak gadis itu terus merangkak dan menangis memohon kepada ibunya. Tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Pesan moral dari legenda ini adalah mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi orang